Yang pertama saya rekam bagus latar belakangnya loh. Rumahnya bagus, Hmm. pakai AC. Utma Puji pun Tuhan, Kak. Puji Tuhan, Kak. kentara ya di mana lokasinya. Hmm. Jaringannya lancar. Beda Free kemarin wifi, saya Kak. dengan Utma, dengan Mari. Iya, Kak. Free wifi sini, Kak. Sekedar info. Apa? Kenapa? Free wifi, Kak. Free wifi. Weh, Free wifi. ya, baik. Sekarang saya sudah sama salah satu mahasiswa PJ. Kita kembali bahas tentang pengalaman mereka selama 1 bulan lebih pelayanan. Dan sekarang bersama Mitra Horas. Maju jua, Kak. Maju jua. Oh, aduh, aduh, Salah apa, server. apa. Aduh, saya tulis lagi nama aku Ignatius Schreger, bikin malu-malu. Apa dibilang apa? Maju jua. Mejua-jua. Maju jua, Kak. Mejua-jua. Maju jua, Kak. Ya, Horas itu apa, Kak? Itu Horas apa? Itu kalau Horas tuh, Kak, orang Batak Toba, Kak. Batak Toba. Kan kalau Mejo jua Batak Karo. Kak. Oh, begitu. Itu, Kak. Aduh. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, sehat walafiat, bugar dan Sehat. baik rohani maupun jasmani, Kak. Kau di GBKP toh? Iya, Kak, GBKP. Bengkulu sudah 1 bulan lebih pelayanan. Iya, Kak. Bengkulu itu di mana? Di Sumatera Selatan, Kak. Sumatera Selatan? Selatan. Utara. Iya, Selatan, Kak. Kenapa? Kenapa malah aku sendiri tidak tahu? Sumatera Selatan, Kak. Itu ibu kota Sumatera Selatan. Iya, Kak, iya, Bengkulu. Aduh, ini Mi, kalau di kampus teologi tidak ada jurusan geografi, jadi kita tidak tahu Iya, nih apa-apa. bagian. Bengkulu itu kotanya kayak mana? Bagaimana nih, Kak? Lebih kalau misalnya mau dibilang keramaian, lebih ramai Makassar, Kak. Kayak, kakak Ah, pernah ke Mamuju, Kak? iya pernah Kurang pernah lebih pernah begitu, pernah. Kak. Kurang lebih begitu, tapi Bengkulu luas daripada Mamuju. Oh ya, berarti tidak terlalu rame-rame bagaimana ya? Maksudnya, Enggak, Kak, enggak. Terus, apa nih, Kak? Kendaraan-kendaraannya di jalan tuh, Kak, enggak terlalu ramai, Kak. Enggak ada dibilang macet, sesekali juga. Jadi hmm. kayak lebih padat Makassar, ya. Bengkulu itu apa? Mayoritas Muslim ya? Iya, mayoritas Muslim, Kak. Berarti di sana lebih banyak orang Padang atau orang apa? Minang apa? Ya, Atau ada sendiri sukunya? banyak juga orang Medan juga banyak sini, Kak. Tapi lebih banyak orang Padang juga, Kak. Di GWKP, kok berapa kakak di sana? Kalau kakaknya kurang lebih 60-an, Kak, di GBKP, Bengkulu. 60 ya? Berarti sebenarnya bukan jemaat yang terlalu Bukan, Kak. Bukan. eh, Tapi kalau jiwanya, Kak, seratusan lah, Kak. Seratusan. gitu. Ah, bagaimana pengalamanmu selama 1 bulan? Pengalaman, Kak. Kalau misalnya dalam bidang pelayanan, Kak, awal-awalnya memang kayak sibuk, Kak, karena pas awalnya langsung apa minggu ini perkenalan, minggu depannya langsung naik mimbar sama pimpin ibadah rumah tangga sama ibadah kategorial. Jadi dalam 1 minggu itulah kayak langsung sibuk kayak gitu persiapan-persiapan gitu. Terus kalau tentang ibadahnya itu, Kak, kalau ibadah baik itu ibadah kategorial, ibadah rumah tangga. Kalau ibadah rumah tangganya itu di sini, Kak, PJJ, Perpulungan Jabu-Jabu namanya, Kak. Kalau ibadah rumah tangga. Kalau Ah, ibadah kategorialnya tuh ibadah PA Permata Pemuda, Zaitun Lansia, terus Muria ibu-ibu. Kalau Mamre Persekutuan Bapak-bapak. Terus kalau dalam ibadahnya itu, Kak, baik itu rumah tangga maupun ibadah kategorial, ibadah PA terus, Kak. Tidak ada hmm. kayak cuma dominan pengkhotbah saja yang bicara, tapi semua yang ikut ibadah itu ikut juga bicara dalam ibadah, Kak.
PA. Memang ketentuan dari gerejanya yang harus PA. Iya, dari sinodenya Kak, moderamannya. Oh, gitu. Oh. Iya Kak, begitu. Eh. Kau apa ya? Naik mimbar ya? Naik mimbar tuh sudah naik mimbar Mimbar tuh Kak, gue bilang. puji Tuhan, naik mimbar. GB, ya, Bulan GBKP lalu memang nggak terlalu bagaimana soal aturan naik mimbar nggak begitu. terlalu Kak. Kalau saya tidak, menurut saya nggak terlalu Kak. Nggak, tapi nggak pakai apa, nggak pakai apa lagi namanya Kak? Setelah, Ah, ya. nggak pakai setelah. Khusus yang sudah diberkati apa, ditabiskan saja pakai stola, diurapi Ya. gitu. Kalian ada berapa orang ke GBKP? Kami 5 orang Kak. Cuma saya yang sendiri saya di Bengkulu, di Lima, Sumbawa. 5 orang, 5 orang. Iya Kak, 5 orang. Eh, Hendry ya satu ya. Iya Henry Kak, Henry di Batam. Siapa lagi? Denis, Denny, Denny di Ah. Pekanbaru sama Januarita. Terus yang di Batam itu Jacinda Kak, Jacinda yang dari Gemis. Kan kau ini asalmu dari Sulbarto, Iya Kak. ya Sulawesi Barat, kuliah di Sulawesi Selatan. Ya, Apa yang bikin kau kayak kaget dengan ya itu eh tempat di sana? kalau Ya tempatnya. culture shockmu. Kalau saya culture shockku, ya bisa dibilang jauh lah Kak, jauh, Jauh. jauh tempatnya, jauh Oh tempatnya. itu. Terus Hmm. eh, orang-orangnya, ya tentulah orang-orangnya. Terus bahasanya Kak, bahasanya kayak sumpah tidak ku mengerti sekali bahasa di sini Kak. Apalagi Eh, kalau ah, dalam apa gereja tuh Kak, gereja kan di sini semua kan orang Batak Kak, Batak Karo. Jadi kesehariannya itu baik di gereja, di ibadah, full bahasa Karo semua Kak, bahasa Karo semua. Jadi saya yang hadir orang baru, wah apa sih ini dibilang itu Kak. jadi kok kalau Kayak pimpin kaget. ibadah bagaimana? Tapi kalau pimpin ibadah saya pakai bahasa Indonesia Kak, menyesuaikan itu Karena Kak. mereka ada ini tuh, ada apa? Ada sendiri juga Alkitabnya kan, terjemahan Iya bahasa ada ininya. Kak, ada. Ada tuh. Iya, Hmm. Orang-orangnya bagaimana tadi yang kau bilang orang-orangnya beda? Kayak mana orang-orangnya? orang-orangnya beda Kak, maksudnya. Kan gue bilang tadi lokasimu jauh, ya Hmm. orang-orangnya juga beda. Ini Ya kayak itu Kak, orang-orangnya di sana, apa yang bikin kau kaget? Kaget. orang-orangnya yang bikin kaget itu dari apa cara bicaranya Kak, cara bicara. Oh, cara bicara yang tadi. Ya kayak misalnya apa kelihatan galak atau tegas itu, tapi sebenarnya enggak jika karena memang begitu nih orang-orang di sini gitu Hmm. cara Hmm. bicaranya juga. Ya, 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 ya. Mm. Eh, kan kau tadi sudah sebut tadi beberapa ini tuh kategorial. Ada apa tadi yang kau bilang semua itu, yang Iya, umurnya iya, apa, ibu iya, apa. iya, iya. Ah, kau kalangan umur mana yang kau nyaman dekati? Kalau saya kalangannya mendekati itu Moria sama kaum ibu sama lansia gitu. Ah, Karena kalau untuk permata atau pemudanya kan Kak, tidak ada ibadah pemudanya di sini karena bulan 6 sama Juli itu kan libur Kak. Jadi banyak hmm. yang pulang kampung. Jadi tidak ada ibadah permatanya. Sempat minggu lalu mau diadakan tapi tidak jadi karena tidak ada yang datang. Cuma berapa saja kalau diadakan. Jadi lebih ke ibu-ibu sama lansia Kak. Bapak-bapak, Bapak juga kurang Kak, kurang. kau Tapi takut ya tadi, kau takut dimarahin sama istri-istrinya mereka. tidaklah Kak. Ya sama tahu. Gitu. Nah, anak-anak sekolah minggu, kan nggak dekat Sekolah sama minggu, anak sekolah minggu. ya ngajar sekolah minggu juga, tapi tidak intens dalam 1 minggu. Kalau dikasih kesempatan, ya ngajar. Pemudanya kan sedikit. Iya Kak, sebenarnya tidak Eh, sedikit Kak, sebenarnya tidak sedikit, tapi ya tapi banyak ya, ya banyak yang pulang. Tapi ya ya banyak sekarang yang ini pulang kampung Kak. sedikit Ya. toh. Hmm. Jadi kok kayak dalam pergaulanmu sehari-hari kok apa teman buku bawamu? Se- Begini Kak, kalau di sini Ah, kan ya Kak, eh tidak dalam satu jemaat itu Kak, tidak sama-sama tempat tinggalnya, punya jauhan dari ujung pukul ujung tempat tinggalnya. Jadi kalau misalnya keseharianku itu
di rumah Kak. Terus ketemu itu kalau ibadah atau perkunjungan, perkunjungan ke rumah sakit itu jika ketemu Hmm. kok. Jadi kau kalau tidak ini di rumah saja? Di rumah Kak, di rumah. Oh, Terus oke oke oke. kalau perkunjungan kan Kak, kayak biasanya perkunjungan ke jemaat. Kan di sini dia salah satu apa hambatan Kak. Hambatannya tuh jauh-jauhan rumah jemaat. Terus kesibukan jemaat berbeda-beda. Jadi ibu mentor kok bilang jangan dulu perkunjungan. Kalau misalnya memang ada perkunjungan yang saya lakukan, kamu ikut saja gitu. Tapi Mentormu eh, bilang. iya, terus ada kan beberapa yang dekat Kak. Tapi dekat itu pun berapa menit Kak? 5 menitan dari sini. Tapi cuma dua orang, dua keluarga Ji yang dekat di sini. Itu ya sudah kukunjungi. Gitu aja. Yang bisa dijangkau saja Kak dikunjungi. Itu yang bikin susah kita terlalu akrab atau dekat sama jemaat. Karena memang jarang bertemu kecuali ada ibadah atau perkunjungan. Tuh. Kan Hmm. biasanya Hmm. kan Kak kalau dalam satu jemaat itu pasti kalau apa bertetanggaan, kesehariannya ditahu, jalan-jalan lah ke sini, jalan-jalan lah ke sana. Tapi sini tidak Kak. Tiap minggu kok ada perkunjungan. Kalau tiap minggu tidak, Kak. Di sini tidak perkunjungan saya, Kak. Cuman apa jemaat yang memang bisa kujangkau perkunjungan. Dan menurutku enggak apa-apa, Ji, katanya. Itu kau datangi. Iya, saya datang. Dan itu tiap minggu juga lakukan enggak? Iya, Kak. Tiap minggu juga lakukan itu. Tidak, Kak, tidak. Ih, berarti kau jarang berinteraksi dengan anak betul ya? Iya, Kak, jarang, Kak, berinteraksi dengan jemaat. Berarti ngaruh, ngaruh tidak ini? Kayak apa ya? Kayak kebiasaannya begitu tuh kayak memang orang yang saya jarang-jarang ketemu. Eh, ngaruh tidak ke persekutuan di gerejanya? Kayak contoh lah saya paling ngerasa sekali tuh bergereja di Makassar. Saya bukan bilang tidak bagus, tapi ya karena orang kampung Ki. Pas Iya, datang ke kota, kenapa kayak vibes-nya beda ya iya, gitu. Kak. Saya Mm-mm. ya itu terasa juga enggak di situ. Terasa, Kak, lah. Terasa. Kayak Kayak apa sih, orang Kak? enggak baku Itu, kenal-kenal. iya, kurang baku apa kenal-kenalnya. Tapi kalau ketemu di gereja, cerita-cerita juga. Cerita Nah, di situ jika kesempatanku Kak untuk bisa tahu jemaat ini bagaimana. kan kau merasa sendiri tuh, kau lebih banyak di Rumah. rumah. Hmm. Kau enggak takut tidak? Iya, iya. Maksudnya Tahu, tahu, ya, tahu. Hmm. itu mempengaruhi inimu nanti, penilaianmu kalau kau di rumah terus. Atau Hmm. jemaat di situ sebenarnya mengerti, Ji, kalau kau Iya, memang di ngerti. rumah. Ah, Iya. Kalau untuk apa? Kalau pertama Kak untuk mentor Kak, kalau mentorku mengerti jika karena memang jauh dari gereja saja dari rumah tempat tinggalku itu jauh Kak sekitar 25 menitan hmm, dari gereja. Jadi hmm, kan ibadahnya itu kebanyakan dilakukan di gereja, Kak, diadakan di gereja. Rumah tangga, ibadah kategorial itu di gereja. Kecuali kalau tuan rumahnya yang minta untuk di rumah. hmm, Itu alasannya, Kak, kenapa di gereja, karena jauh-jauh rumah jemaat. Jadi untuk lebih mudah dijangkau ya diadakan di gereja. Terus ibu mentorku hmm, bilang kalau memang misalnya nggak ada yang antar atau memang jauh ya nggak apa-apa, nggak ikut ibadah kecuali memang kalau pelayanan yang harus diusahakan dan memang harus hmm. pelayanan ambil Kau bagian dalam sering pelayanan. pelayanan sampai malam-malam? Kalau iya kalau ke gereja itu kalau pelayanan sampai malam Kak biasanya jam 11 pulang karena memang jauh juga lumayan jauh. Bengkulu kota yang aman nggak sih? Kalau menurutku aman tidak Kak. Oh ya, kenapa? Karena apa nih Kak? Intinya tidaklah Kak. Karena kebanyakan rumah-rumah warga di sini tuh Kak, biar siang ya, apalagi kalau malam pasti pagarnya itu selalu dikunci. Dibuka pagarnya itu kalau mau keluar atau pulang kerja. Pokoknya siang itu ditutup terus pagar Kak. Kayak di rumah juga ini pasti selalu ditutup pagar. Kecuali ya ada tamu baru dibuka gitu Kak. Itu itu ngaruh karena maksudnya keamanan di sana kayak Ya, kurang ini. keamanan Kak. Sampai pernah ibuku di sini bilang biar itu apa motor di depan rumah saja itu ditakutkan Kak karena Oh. ya banyak
Ah, orang-orang jahat. Ya, oh, karena kayak aku bilang tadi kan, ya, Bengkulu kayak hampir-hampir kayak Mamuju. Kan Mamuju mm-mm. nggak terlalu Iya, enggak sih Kak kriminal kalau toh. iya. Iya, Kalau di tapi sini Kak, menurutku hmm, lebih nggak aman, tidak aman, tidak aman. kayak kita lah di Makassar toh. Kalau sudah malam-malam itu pasti was-was ki. Adakah Ya, begal atau apa? mm-mm. Nah, Mm-mm. Bengkulu deh itu ya tingkat apanya pencurian gitu Ya, tinggi. pencuriannya Kak. Ya, kalau faktanya tidak, berarti kau yang disalahkan. Nah, Anu Kak, yang bikin ku bilang tidak aman juga tuh Kak, yang bikin ku bilang ah, tidak aman tuh Kak, karena pernah eh datang tamu Kak, datang tamu di rumah. Terus si tamu kan bawa motor. Terus pas bawa motor, ibuku bilang, di mana diparkir motornya nak? Bilang di depan. Kasih masuk saja dalam rumah karena takutnya. Langsung saya bilang, ah masa iya di depan Jibu bisa dicuri? Iya bisa. Jadi kaget Kak. Wih, oh, parah-parah. malah malah lebih ini daripada Makassar ya. Makassar enggak sampai Iya Kak, iya. segitunya Ji. Iya toh? Iya Kak. Ah, kecuali kalau sudah kayak tengah-tengah malam gitu. Tengah malam. Gitu. Hmm. Kau bagaimana relasimu dengan mentormu? Kalau relasi dengan mentor, karena kan enggak sama Kak mentorku tinggal, enggak sama mentor tinggal. Jadi relasiku itu kalau komunikasi tentang pelayanan lancar, puji Tuhan baik. Terus tidak terlalu bagaimana Kak, karena memang jarang ketemu kecuali memang dalam ibadah ketemu. Tapi kalau untuk komunikasi tentang pelayanan itu biasa lewat WA. Terus kalau ketemu di ibadah-ibadah baru bertanya. Jadi itu saya Kak, gitu. Tapi pernah aja ke rumahnya Kak, pas awal-awal pernah aja. Bapak pendeta berarti ya? Ibu pendeta, Oh, saya pikir Pak pendeta, makanya kau tidak sama tinggal. enggak juga Berarti fasilitas di pendeta. sana mantap ya? Kenapa Kak? Fasilitas di sana Ya, puji Tuhan ter- Kak. terjamin, terjamin, terjamin. Eh, kau dikasih kendaraan juga? Kalau kendaraan tidak dikasih Bapak Jemaat karena apa? Bilang belum ada SIM sama belum tidak terlalu tahu jalan juga di sini Kak. Baru tuh ugal-ugalan orang bawa motor di sini Kak. Jadi takut ya. Oh. Gitu. Terus kau kalau pergi pelayanan? Sama Bapak di sini. Papa, iya papa. Bapak Jemaat Kak, Bapak Jemaat. Kan Bapak Jemaat ketua runggun Kak. Jadi setiap pelayanan pasti ikut juga. Saya pikir ada anak pemuda yang antar-antar kau. Ada juga Kak. Cowok. Enggak kita. Iya Kak, cowok-cowok. Tapi Eh, dalam hal tertentu jika kalau misalnya tidak ada bapak di rumah jadi diminta tolong sama itu untuk antar hmm. gitu. Biasanya minggu-minggu terakhir itu anak pemuda terus yang antar. Hai, tidak tahu itu Kak. Ah, kau sudah berapa kali pelayanan ini kak? Selama kau di masuk kampus teologi? Oh, pelayanan Ya pergi 4 kali Kak, pelayanan. 4 kali. 4 kali. Pertama observasi di Makassar di Mamasa. Terus praktek mandiri itu di Makassar yang praktek sambil kuliah kan Kak. Terus praktek berikutnya lagi di Mamasa lagi ikut Hmm. adik-adik itu lalu. Terus yang keempat di sini Kak. Hmm. Apa? Berarti selama kau 4 kali ini pasti ada mentormu terus toh. Iya ada Kak. Nah, bagaimana apa menurutmu kau dari pengalamanmu seberapa penting mentor untuk anak praktek? Kalau saya seberapa penting, penting sekali, Kak. Penting Ah, sekali karena ya mentor taklah tempat apa berkomunikasi tentang bagaimana itu dalam melakukan pelayanan, bagaimana supaya bisa apa baik dalam berpelayanan. Terus ya memang mentor taklah yang paling mempunyai banyak pengalaman. Jadi ya memang harus eh, penting menurut saya mentor, Kak. Tapi kan di sini, Kak, eh, ketua jemaat yang apa ketua majelis yang di tempatku hmm. sudah banyak berpengalaman juga Kak karena tahun ini sudah apa ya emeritus sudah selesai. Jadi kebetulan mentorku yang sekarang itu belum lama di sini Kak, baru mau 1 tahun. Jadi yang paling banyak tahu pengalaman pelayanan di sini
ketua majelis yang ku tempati tinggal. Jadi lebih banyak juga berkomunikasi di Bapak di rumah. Hmm. Nggak usah kau sebut eh, pelayanan di mana, tapi pernah kau tidak yang kayak kurang harmonis dengan mentormu dan seberapa besar dampaknya? Yang kayak Kurang hubunganmu nggak harmonis. bagus. Ya, nggak usah kau sebut yang pas pelayanan di mana. Oh iya iya, iya. Ya, tapi pernah kau nggak harmonis dengan mentormu, terus dampaknya ke pelayananmu bagaimana? Pernah? Kalau tidak harmonis tidak Kak, tapi kalau untuk apa intensnya berkomunikasi itu pernah Kak. Tidak intens berkomunikasi. Hmm. Pernah Kak. Itu dampaknya ke pelayanan Dampaknya ke terasa sekali nggak? pelayanan. Iya. Iya Kak. Kayak apa nih Kak? Tidak tahu mau kayak bagaimana Kak. Jadi Ah, itu. ah, iya, paham, paham. Karena biasa kadang ada yang ini, eh, anggap sekali peran pendetanya yang sebagai mentor. Iya Entah Kak. karena dia tidak bisa bangun hubungan yang baik tuh dengan kayak pendeta, Jemaat-jemaat. Iya. atau dia yang terlalu aneh-aneh kayak gitu. Dan sering ya memang kayak terjadi kayak ada masalah anak-anak yang pelayanan, bahkan tingkat vikaris pun juga kadang bermasalah dengan mentornya, ya hanya ya gara-gara faktor itu. 1 bulan kau pelayanan di sana, ah, apa ini momen paling Momen berkesan paling sekarang yang kualami ya, yang paling berkesan dulu yang kualami. momen yang paling berkesan yang kualami Kak. Eh pada saat kan kalau misalnya mau naik mimbar hari Minggunya kan Kak, kan ada persiapan yang biasa disebut di sini disebut sermon, persiapan ibadah untuk hari Minggu. Jadi kalau misalnya kita yang bawakan khotbah untuk hari Minggu, untuk persiapannya itu kita paparkan ke majelis-majelis isi-isi khotbahnya kita itu Kak. Jadi paling berkesan sih itu Kak, karena kayak kan bisa dibilang mereka berpengalaman nih Kak di konteks atau di tempatnya, di daerahnya. Jadi eh, menantang buat saya Kak, menantang. Karena Ah, kan kebanyakan majelisnya di sini juga berpendidikan Kak. Jadi ya tidak boleh harus harus ya sesuai dengan yang apa sesuai dengan pengetahuan mereka juga lah Kak. ah, Tapi ya puji Tuhan bisa dijalani, dilakukan ah, dengan ah. baik. Ya, Saya kayak bisa oh, enggak. agak paham-paham menentang yang ku maksud, karena ya inilah sebagai orang awam tuh, Ya kalau Kak, lihat betul. orang Batak, ya orang Batak itu mungkin faktornya kenapa orang banyak masuk hukum pengacara, karena jago-jago Ya betul Kak, betul. berpendapat, jago-jago Mhm. berdebat. Iya. Karena itu salah Mm-mm. satunya itu. Jadi di situ tuh aku pikir juga Kak, kayak bentuk Kak, misalnya ada memang yang memang keliru dari apa yang disampaikan, ya dikasihkan saran, kritik. Tapi ya menurut saya itu membangun Kak untuk lebih baik lagi dalam uh, pelayanan atau bawakan khotbah gitu. Nah, kan Dan yang ya paling ini apa Kak? persiapan anu tuh, persiapan bahan khotbah toh. Ya Kak. Kau Mm-mm. sendiri yang apa yang buat bahannya, atau ada paduan dari Kalau Sino untuk disiapkan? bacaan per minggunya Kak, ada dari Hmm. Sinode. Terus ada juga bimbingan khotbahnya, buku bimbingannya tapi bahasa Karo Kak. Bahasa Karo. Jadi memang susah Kak. Susah. Untung Bapak Jemaat di sini juga selalu apa kasih saran-saran juga Hmm. kalau mau khotbah itu. Apa yang paling ini? Kan pasti orang banyak bertanya ke kau tuh pas persiapan. Tidak terlalu jika iya, tapi mungkin memang ada yang mereka anggap kurang dan memang harus ada yang mau dikurangi, ditambahkan, ya langsung disampaikan setelah saya memaparkan khotbah saya itu. Dan yang paling penting itu Kak, durasi dalam khotbah. Pokoknya harus diperhatikan, tidak boleh lama. Pokoknya intinya 15-an menit lah yang seperti biasanya. Karena memang itu penyakitnya jemaat kalau khotbah lama ya tidak hikmat lagi padanya. Situ. Jadi mereka ini kayak sering evaluasi pelayananmu. Tidak jika tidak ji. Yang kayak sering yang kayak dibilang kasih masukan itu hanya pas persiapan. Ya, pas persiapan. Pernah aku tidak ada yang kayak
sakit hatiku dengan masukannya mereka. Jujur, tidak ada jemaat tuh Iya yang iya Kak. ini, yang nonton ini. Paling Utma aja yang nonton. Ya pernah lah Kak, pernah Ah, pernah lah Kak. apa ini? Apa nih Kak, kalau misalnya kan menurut tak pasmi kan Kak tentang ini bahan khotbah, tapi ya harus apa dikurangi, dibatasi kan yang khotbahku itu ada aku kaitkan dengan konteksnya jemaat di situ. Terus dibilang mi jangan mi terlalu bagaimana sekali. Maksudnya dengan bahasa yang baik lah Kak, bahasa yang baik. Jangan mi terlalu begini, begini saja. Intinya apa intinya inti dari khotbahmu itu tersampaikan dan jangan terlalu apa spesifikkan atau apa begitu Kak. Karena durasi yang harus diperhatikan supaya tidak terlalu panjang Dan gitu. itu menurut itu bikin agak kena ya. Mental, Iya Kak. Iya Kak. karena mungkin kau sudah persiapkan yang baik, Iya. tapi ternyata masih kepikiran lah Dan pasti ya. Kak, kan sebelum pergi persiapan itu konsultasi memang dulu sama Bapak Jemaatku di sini. Ya, Mm-mm. Bapak Jemaatku bilang, iya, bawa saja, sampaikan-sampaikan. Kalau memang harus dikurangi, ya kurangi. Terus menurut Bapak Jemaatku itu ya, ya bagus nih. Tapi ternyata pas persiapan ya, Oh, ya begitu Kak. Jadi kayak, ya, oh, hmm. gitu. Saya paham. Kadang kita berada di posisi yang mana mau harus kita dengar masukannya. Kenapa Kak? Kadang kita berada di posisi yang siapa yang harus kita mau dengar, Iya Kak, ya. ya toh. Apalagi Iya Kak. kayak terlalu banyak masukan. Aku sendiri untuk hadapi kayak misalnya kau sudah buat ini, terus ada yang kasih masukan ini, ada yang kasih masukan ini dan beda-beda. Kau biasanya atasinya bagaimana? Kalau atas sih, tapi walaupun sudah dikasihkan kritik dan saran Kak, dikembalikan lagi ke kita bilang apa ambil saja memang yang mana memang yang paling menganggap pas ya itu yang masukkan dan itu yang kurangi jadi ya menurut apa dari diri sendiri mami Kak bilang oh yang ini memang kalau memang eh dibilang kurangi di sini ya memang harus dikurangi tapi jangan juga semuanya dikurangi dan Nah, semua apa kritikan dan saran itu terima ada juga memang yang memang wajar untuk ditambahkan atau dikurangi. hmm, 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 hmm. Ini pertanyaan yang akan selalu saya tanya kepada setiap anak-anak yang pergi praktek. Apa Kak? Apa yang ilmu ilmu apa yang kau dapat lah di kampus yang kayak bersyukur sekali kau didapat dan bisa kau terapkan di jemaat? Yang pertama Kak, eh, etika sih Kak. Etika. Iya. Hmm. Bagaimana apa? Bagaimana menempatkan diri sama orang tua, sama pemuda itu yang paling penting. Dan kalau yang di kampus ilmu-ilmu lainnya itu ya, ya penafsiran lah. Ya pasti berpengaruh besar sekali juga kalau di jemaat. Ada tidak yang harus kau yang kayak mau kau share tapi saya tidak tanyakan ke kau? Yang mau Kak share tentang apa Kak? Hmm. Tentang apa itu? Ya apapun ya makanya yang kayak Oh, poin yang apapun ya, apapun hmm. dari hati yang sejujurnya Kak. Biasa tuh Kak, kayak apa? Jika dibilang apa? Tunggu tunggu Iya tunggu tunggu tentang tunggu 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 siapa ini mau palu-palu maklum sorry 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 ya di kos maklum di oke kos Kak. ndak kayak kau kadang Ya, di rumah yang oke bagus. terus terus kan Kak. Ya Astaga, apa tadi aku bilang apa tidak tadi? buka. Ya, yang paling apa nih? Yang mau aku sampaikan tuh Kak. Biasa Kak, apa kan pelayanan saya di sini Kak bisa dibilang tidak terlalu padat dan tidak terlalu sibuk Kak. Tapi dalam Hmm. satu minggu itu pasti ada pelayanan satu atau dua kali. Pimpin Hmm. ibadah rumah tangga, ibadah kategorial itu. Terus pelayanan-pelayanan perkunjungan juga untuk orang sakit di rumah sakit. Yang bikin saya iri biasa Kak. Apa teman-teman PJ yang lain. Kayak misalnya tuh Kak, mereka tuh dalam sehari bisa sampai apa satu dua kali pimpin ibadat dan jadi dalam satu minggu itu kayak padat sekali kulihat Kak. Jadi kayak aktif terus apa bangun relasi dengan jemaat punya kesehariannya itu sama-sama terus dengan jemaatnya mereka dibanding dengan saya. Aduh, Kok kayak itu Kak. apa
Ya pergumulan tuh kayak Marjeni nah. Iya kak, astaga. Yang Iya. paling kulihat sibuk itu Theo. Gue bilang, enaknya nih Theo deh. Enaknya nih Theo Iya kah? pokoknya setiap hari Oh iya sibuk-sibuk Tio. terus kayak gitu kak. Tio kayaknya besok ke buku video, tapi dia di sawah. Kalau pendeta mungkin tuh, kalau pendeta ya belak-belakan ke saya. Mungkin banyak yang Iya, mau di Kak. kota, Iya kak. banyak yang mau di Tapi, kota. iya ya. Tapi Tapi kalau kalau, masih swap PJ, memang lebih enak sekali tuh di. iya kak, serius kak. Pokoknya yang Hmm, paling kusuka saya pelayanan kak di apa? Di apa? Kampung-kampung, desa-desa paling suka. eh, biar fair tuh. Apa paling ininya yang mungkin hal yang enaknya nilai plusnya untuk pelayanan di kota? Di kota. Karena kan tadi kau sudah bilang, kok iri dan teman-temanmu yang padat pelayanannya. Seandainya mungkin kasih iri juga mereka untuk pelayananmu di situ apa? Kalau terus kayak khususnya di sini tempatku kak, kalau eh, pergi apa pelayanan nilai plusnya apa nih kak? Nggak ada. Apa Bi? Nilai plusnya di sini kak, kalau pelayanan tidak pergi, tidak jalan, ada kendaraan, ada terus kendaraan. Kan di kampung kan biasa jalan kak, nilai plusnya itu. Malah justru menurutku itu bukan nilai plus ya. Karena kembali lagi saya bilang justru kayak di kampung-kampung itu mungkin karena cuman 2 bulan Jiki. Jadi Iya kak, kok mau pergi jalan itu kemana-mana malah itu iya betul. menyenangkan sekali untuk Mm. dilakukan. Iya kak. Makanya kalau dilakukan itu 5 tahun, saya tidak tahu apakah kita masih senang atau tidak. Tapi untuk 2 bulan itu melakukan hal-hal itu menyenangkan Oh, sekali, itu kalau sangat. saya kak nilai plusnya di kota tuh Hmm, terfasilitasi. fasilitas. Review dulu fasilitas apa yang kau dapat. Room tour. Jadi kalau Ah, ya, Kak, di kota, di tempat saya sendiri, di tempat tinggal, oh, ya di kamar ada AC ya, saudara. oh, yes. Enggak apa-apa juga kak, enggak apa-apa. Terus kalau mau pakai AC, kipas ada, terus apa lagi kak? Kamar mandi di kamar. Terus kalau pergi ibadah, ya kendaraan mobil atau sepeda motor. Terus apa lagi nih kak? Untuk apa? Mau print apa segala ada di rumah gitu kak. Jadi kayak terfasilitasi kak, tidak merasa kesusahan dalam eh, apa perlengkapan pelayanan, tidak lengkap. Jadi kayak anak sayangan kau ini. Puji Tuhan begitu kak. Selama kau 1 bulan lebih, apa pelajaran yang kau dapat? Selama 1 bulan lebih apa pelajaran yang ku dapat? eh Apa nih kak? Anu kak, lebih apa? Lebih intens kayak baca buku kak itu. Baca buku. Karena kan kalau persiapan kan baca Alkitab, terus lihat-lihat referensi. Pelajaran yang ku dapat itu Kak lebih banyak eh, baca-baca buku. Hmm, karena yang kau bilang tadi, dorong itu kayak berpendidikan, mungkin pengetahuan Iya Alkitabnya Kak, betul. lebih. Belum lagi ya orang Batak kan masih mayoritas Kristen toh, pasti lebih ilmu Alkitabnya pasti lebih ini. Dan Iya Kak, kayak memang. sebagian anak teologi kalau tidak terlalu malah kayak tidak tahu apa-apa, malah Iya pasti. betul Kak. Hmm. Terus Kak, pernah pengalamanku Kak, Ah, pernah perkunjungan tuh Kak, pengalaman yang paling bisa dibilang berkesan juga Kak. Pas pergi Kak perkunjungan Kak ke rumah jemaat, ada dibilang orang tua yang 2 tahun nih stroke, stroke. Tapi memang kehidupannya juga itu eh, dekat dengan Tuhan lah, bisa dibilang. hmm. Pas saya datang tuh Kak, pas saya datang, saya duduk cerita-cerita. Hal pertama yang mempertanyakan setelah setelah perkenalan tuh Kak, setelah perkenalan hal pertama yang ditanyakan, dibilang apa inti dari Kristen? Wih, kayak pertanyaan-pertanyaan mendasar tapi langsung dibuat apa dibikin
kayak bingung apa sih intinya itu orang Kristen begitu Kak pertanyaannya. Terus eh apa dasarmu menjadi orang Kristen begitu Kak? Kau jawab apa? Ya saya jawab yang pertama saya jawab terus awalnya Kak iman mempunyai iman. Nah, yang kau Paling jawab dah, yang kau jawab dari itu pas iya apa? Kak iya Hmm. saya bilang ya inti dari orang Kristen ya percaya dengan mempunyai iman. Dan sudah bilang percaya sama siapa? Nah, Langsung terus? bilang ya mempunyai kepercayaan terus ya percaya pada Yesus sebagai juru selamat langsung langsung Hmm. bilangnya bilang begitu. Terus dia tambahkan Kak dari orang Kristen jawaban yang dia berikan Kak inti dari orang Kristen menurut saya iman pengharapan sama kasih gitu. Menurutmu jawabanmu Apa Kak? sendiri memuaskan tidak pas di kau jawab? Tidak Kak. Tapi sebenarnya begini, menurutku nah, kadang karena itu mi, ada karena anak teologi ki, ada itu tuh malah kayak kadang terbebani ki yang harusnya pertanyaan yang Iya kadang Kak bisa ki betul. jawab, Mm-mm. tapi karena ada mi beban itu pas ditanya begini, ih, takut terlalu Iya overthinking, Kak jadi betul kayak betul nah itu itu yang itu saya rasakan. pertanyaan. Mm-mm. Mm-mm. Mungkin kalau bukan kok anak teologi, ya anak ekonomi kok kak apa Iya kak pas Kak kok jadi ditanya kayak begitu mungkin pasti lebih mm-mm. meyakinkan jawaban tak tuh Kak dari Iya, karena sendiri. tidak ada bebanmu dan Mm-mm. bisa kok apa ya jawab dengan yang betul-betul yang kau tahu. Iya yang Kadang kalau dipercaya. sudah Mm-mm. tidak percaya diri nih, ada beban itu Mm-mm. jadi. Kayak bingung Ki, pokoknya mau Ki jawab, takut Ki salah, takut Ki apa gitu. Ya, Itu Kak, itu yang kayak kayak merasakan. ya kayak gitu karena dibilang anak teologi. Saya juga Mm. sering ini. Padahal Iya kalau Kak. mau dipikir pas aku, ih kenapa gak jawab begini? Padahal harusnya saya Iya, yang jawab harusnya begitu. begini. Tapi Apalagi kalau karena itu, misalnya ditanya tiba-tiba Kak, tiba-tiba. ya, ya, oke. Kalau sebetulnya misalnya ada teman-temanmu yang nonton, kau mau sampaikan apa? Yang lagi Uh, pelayanan sekarang ini. Ya, kayak kakak-kakakmu kah yang ikut kujuk pelayanan tuh yang lagi praktek. Apa kayak yang mau kau sampaikan? ya tetap semangat. Tinggal ndak cukup lagi 1 bulan bertemu di kampus UU tercinta. Ya intinya tetap semangat Kak. Kayak apapun pelayanan yang dilakukan dengan dari hati, dari hati ikhlas, tulus, sehingga pada akhirnya boleh mendatangkan sukacita untuk diri sendiri Amin. dan orang-orang di sekitar. Gitu Kak. Oke, Mitra, Oke, thank you nah sudah mau bagi-bagi pengalamannya. pengalaman. Semangat di sana. Ya, thank you juga yang sudah nonton. Oke Oke. Kak, semangat juga Kak.